Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sepuluh kepala daerah abaikan hak nakes, itulah topik editorial kita hari ini. Tadi kita sudah lihat tayangan selengkapnya, di awal juga sudah diulas secara umum dulu oleh Bang Gaudens ya. Bang Gaudens mungkin bisa memberi catatan juga Bang Gaudens dalam hal begini. Oke, katakanlah sisi lain pandemi ini kan menjadi seleksi alam mana kepala daerah yang bagus dan tidak bagus, mana kepala daerah yang brilian dan kepala daerah yang tidak berkinerja. Tapi dalam konteks pandemi saat ini kita tetap memberi semangat kepada tenaga kesehatan dengan bentuk insentif. Intinya harus cepat cair dan cepat direalisasikan anggaran yang sudah ada begitu ya. Perlukah asistensi kepada kepala daerah yang katakanlah tidak mampu mengelola keuangan daerah ini? Misalnya asistensi itu bisa dari pusat atau apapun misalnya caranya, Bang Gaudens. Ya, pertama-tama kita harus katakan secara tegas, tenaga kesehatan itu bukan karena tidak ada pekerjaan lain mereka menjadi tenaga kesehatan, tetapi harus dianggap sebagai panggilan jiwa mereka untuk membantu. Makna di dalam pekerjaan tenaga kesehatan itu adalah membantu orang lain. Nah, karena itu, apalagi di tengah pandemi, membantu orang lain itu melebihi membantu diri sendiri itu harus dianggap sebagai perbuatan yang sangat mulia. Terhadap perbuatan-perbuatan mulia inilah diberikan insentif. Bahkan banyak nakes yang harus mengasingkan diri, mengkarantinakan diri setelah bekerja, tidak langsung pulang ke rumah karena takut membawa penyakit ke rumah. Mereka diasingkan oleh keluarganya sampai segitunya. Masa mereka yang sudah mengorbankan hidupnya, tega-teganya kepala daerah tidak memberikan insentif kepada mereka. Ada dua jenis insentif. Yang pertama itu insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada tenaga-tenaga kesehatan yang fasilitas kesehatannya berada di bawah kekuasaan Kementerian Kesehatan. Kalau di daerah itu biasanya itu rumah sakit daerah RSUD ya, rumah sakit daerah itu di bawah pimpinan, kalau di provinsi itu gubernur, kalau di kabupaten kota itu bupati dan wali kota. Nah, mestinya bupati dan wali kota itu memberikan apresiasi yang lebih kepada tenaga kesehatan. Nah, bukan uangnya bupati wali kota kok. Uang negara yang ditransfer dari Jakarta ke daerah, dan di dalam itu ada alokasinya. Alokasinya itu 8% dari dana bagi hasil maupun transfer daerah itu diperuntukkan bagi membiayai kesehatan. Nah, dari salah satu komponen dari membiayai kesehatan itu adalah memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan. Tidak terlalu besar insentif ya, paling kalau dokter spesialis itu sekitar 15 juta, kalau perawat itu 5 juta per bulan. Dan ini mestinya kepala daerah itu segera menyelesaikan kewajibannya. Jadi ini hak orang, hak yang sudah diberikan oleh negara. Jangan pula dipotong-potong gitu kan. Kita coba masuk ke sorotan Bang Gaudens di awal bahwa ini kemungkinan ketidakmampuan ya dari kepala daerah. Coba katakanlah kita masuk di soal ketidakmampuan dulu, bukan yang ketidakmauannya ya. Kalau ketidakmampuan, apakah mungkin perlu asistensi tersendiri bagi kepala daerah ini dalam melakukan pengelolaan seperti ini? Oke, katakanlah memang dia seleksi alam, berarti kapabilitas kemampuan kepala daerah ini tidak bagus. Kalau dari soal itu memang soal ketidakmampuan gitu. Dari sisi kemampuan daerah, tadi saya katakan uangnya ada. Nah, bagaimana kemampuan kepala daerah? Kemampuan mengelolanya ya. Kita beranggapan kepala daerah itu orang-orang yang mampu. Karena mampunya dia dipilih. Ini kan orang-orang terpilih lewat seleksi pemilihan. Nah, dia juga dikelilingi oleh para ahli di daerahnya. Ada asisten-asisten, ada staf ahli, banyak sekali staf ahlinya.
Jangan-jangan kalau istilah dulunya tuh kupeh kepala daerahnya ini. Susah diberitahu gitu loh. Atau Keras kepala. ya, bahasa terang benderangnya itu keras kepala mungkin. Nah. Ini kepala daerah yang tidak punya hati. Hatinya batu nih. Ya. Oke, nah kalau saya sempat singgung tadi ya Bang Gaudens bahwa di pertengahan Juli atau di akhir Juli itu pernah juga Mendagri menegur, tapi tingkatan yang provinsi. Dari situ keterangan Mendagri dalam sebuah pernyataannya juga menyatakan bahwa rata-rata kepala daerah ini mereka berdalih ini kepala daerahnya menurut Mendagri, mereka tidak tahu sampai mana realisasi anggaran tersebut. Karena itu juga ada hubungannya dengan Bapeda dan BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Artinya seolah-olah menempatkan diri pada posisi kepala daerah itu nggak ngerti dananya lagi ada di mana dan sudah sejauh apa. Ya kalau argumentasi yang disampaikan kepada publik itu pertama-tama yang disalahkan itu tenaga kesehatannya. Karena dianggap tenaga kesehatan itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan administratifnya. Beberapa persyaratan administratif di dalam pencairan dana ini kan misalnya soal kehadiran. Kehadiran itu harus ada tanda tangan. Kemudian harus ada foto kegiatannya. Banyak sekali syarat-syarat yang ini, itu persyaratan-persyaratan yang mestinya segala persyaratan itu tidak meniadakan apresiasi penghargaan kepada tenaga kerja. Kita lihat dengan mata telanjang bagaimana para tenaga kesehatan ini berjuang mati-matian di garda terdepan gitu. Kepala daerah itu jangan-jangan tidak pernah bertemu dengan pasien COVID, hanya berada di belakang meja. Gitu. Kan ini ironis, ini persoalan kemanusiaan. Bagaimana hak orang dirampas, ditahan sementara, tidak diserahkan secepat-cepatnya. Ini kan persoalan, ada dua persoalan utama. Yang pertama itu ada tunggakan insentif pada 2020 yang baru bisa diselesaikan di 2021. Kemudian di 2021 nunggak lagi. Gitu. Untuk apa duit yang sudah di? Kemana duit itu? Padahal sudah ada. Itu. Jangan-jangan ya dipakai untuk yang lain-lain. Yang lain-lain soal ketidakmauan ini kita bahas setelah jeda headline news pukul 8 ya dalam editorial selanjutnya Bang Gaudens. Tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Topik kita hari ini 10 kepala daerah abaikan hak nakes. Kita terima Anda yang sudah bergabung bersama editorial kali ini. Ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, yang saya sangat menyesalkan ya atas sikap 10 kepala daerah yang mengabaikan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan. Kita ketahui bahwa selama pandemi ini sudah 1 tahun lebih yang berada di garda terdepan itu adalah tenaga kesehatan yang menyelamatkan nyawa-nyawa masyarakat Indonesia. Jadi saya berharap kepada 10 kepala daerah ini, kalau itu sudah sesuai dengan ketentuan administrasi negara, jangan ditunda-tunda pembayarannya. Kasihan tenaga kerja ini, mungkin bupati lagi tidur, tenaga kerja berjibaku tengah malam mengurus masalah masyarakat kena COVID. Yang kedua, kan itu sudah ada dana transfer daerah, kalau tidak salah dari APBN itu 8%. Kenapa lagi ditunda-tunda? Kalaupun tidak ada, itu harus dibicarakan dengan BPK dan sebagainya untuk menunda pun proyek-proyek yang bersifat infrastruktur. Saya berharap kepala daerah di seluruh Indonesia fokus kepada persoalan nakes dan persoalan ekonomi. Itu akan menggairahkan kembali bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik. Kita beralih ke penelpon selanjutnya ya, Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudens. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, 10 kepala daerah abaikan hak nakes. Saya bertanya ini, Pak Menteri Dalam Negeri mengirim surat kepada mereka. Di dalam otonomi daerah ini, pusat, gubernur, itu hanya hubungan koordinasi terhadap bupati wali kota itu. Apa ada sanksinya kalau mereka tetap mengabaikan? Oke dah, itu biarlah pemerintah yang memikirkan.
Bila APBD untuk nakes ini diulur-ulur, mereka bila ditanya ada yang jawab ini gara-gara faktor kehati-hatian, ada yang jawab ini masalah data, dan ada yang jawab belum dianggarkan. Kalau saya tidak salah, ada 8% dari DAK, dana alokasi khusus atau DAU, dana alokasi umum, telah tersedia, tetapi tetap saja diperlambat oleh mereka. Mengapa? Karena ada istilah, kalau keluar itu ya udah kita buat aja bertahap, tapi kalau ke dalam untuk intern ya cepat. Pertanyaannya, DPRD tugasnya salah satu adalah mengawasi anggaran. Tetapi kita sulit mengharapkannya, karena apa? Sama saja podo mawon. Sibuk urusi mobil dinas untuk wali kota, bupati, ketua DPRD, sibuk urusin jas mewah, sibuk SPJ, dan lain-lain. Pertanyaan lain, mampu apa tidak ini kepala daerah? Kemungkinan sebagian dari mereka tidak mampu, karena mereka ditunjuk oleh partai yang notabene tidak paham soal keuangan atau soal APBD. Apalagi staf ahli dan staf khusus di mereka itu biasanya adalah sistem koncoisme dan atau diangkat karena berbayar. Kita lihat contoh seperti wali kota yang ada di Probolinggo dan anggota DPRD yang notabene suaminya. Dan tidak itu aja, kita lihat wakil ketua KPK sendiri itu ikut campur urusan PNS keponakannya yang di Tanjung Balai. Sekarang mau jadi apa negara ini kalau begini terus? APBD itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan oligarki yang rakus. Masa orang meninggal, Pemda dapat honor 70 juta. Nanti mereka berdoa biar lebih banyak meninggal. Demikian, kasihan ini rakyat dibikinnya. Baik, terima kasih ya Pak Ondo. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Pak Marpaung di Jakarta. Selamat pagi Pak Marpaung. Selamat pagi Pak Indra, Pak Godan Metro. Terima kasih. Selamat pagi, silakan Pak. Kita prihatin mendengar berita ini. Mengapa prihatin? Kawan-kawan, para nakes, relawan, polisi, Silakan dilanjut saja Pak Marpaung. TNI, betul-betul bekerja keras. Ya, Pak Marpaung, mohon maaf, silakan dilanjut saja Pak tanpa mendengarkan suara dari televisi. Pak Marpaung, silakan. Oke, terima kasih ya. Ya, biar tidak Jadi Pak, di ya. sini Silakan. ada satu masalah yang sangat kita lihat, bukan main parahnya di negara kita ini. Kepentingan itu kelihatannya sudah menonjol, yaitu kepentingan kelompok dan kepentingan golongan. Tidak lagi mementingkan kepentingan rakyat yang menderita, rakyat yang sudah berkorban. Baik. Oke, kita kurang lebih tangkap poinnya ya Pak Marpaung karena ada audio sedikit terganggu ya. Mohon maaf Pak Marpaung di Jakarta, tapi kita tangkap poinnya. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak Syahril. Selamat pagi Metro. Silakan Pak Syahril. Ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi sekarang ini masalahnya ya. Yang pertama itu saya mengharapkan KPK masuk ke daerah yang dimaksudkan 10 daerah itu ya. Di mana nongkrongnya dana itu sekarang itu? Apakah di lembaga perbankan keuangan ataukah di mana? Dan bunga daripada dana itu masuknya ke rekening siapa? Ini permasalahannya karena saya orang bank atau di permasalahan ini. Yang pertama, yang kedua, ini sebuah fakta tidak jalannya kontrol yang melekat ya. Tidak jalannya kontrol yang melekat sehingga apa? Ya, nasib dari para nakes itu terombang-ambing, kasihan dengan nakes itu. Terus yang ketiga, mungkin mereka tidak memahami betapa demikian susah payahnya, beratnya pemerintah pusat untuk mengatasi masalah kesehatan ini, untuk memperhatikan nakes-nakes itu. Mungkin mereka tidak sadar, tidak menyadari apa yang telah dialami oleh nakes-nakes itu, apa yang diharapkan oleh nakes-nakes itu. Ini yang paling penting sekali untuk diketahui. Dan yang selanjutnya saya ingin sampaikan sekarang ini ya. Inilah akibat daripada pemerintah pusat maupun provinsi itu sebagai lembaga yang bukannya langsung terlibat di dalam hal menangani masalah
COVID-19 ini. Karena sana ada protokol-protokol kesehatan yang ada di daerah-daerah. Ya kemungkinan mereka ini kan merupakan bagian daripada pemerintah daerah tersebut. Sehingga mereka adalah bagian daripada hasil bunga atau dana yang ditempatkan di bank daerah, apakah di bank BRI atau di mana. Ini yang paling penting sekali. Jadi sekali lagi saya mengharapkan KPK segera masuk dan meneliti, menolak di mana ditempatkan dana ini sekarang ini. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syahril. Jakarta ada 4 penelpon ya, Bang Gaudens, mungkin bisa kita ulas satu persatu. Tapi kita lihat dari Pak Tasrik terlebih dahulu ya, penelpon pertama garda terdepan ini kenapa ditunda. Tapi pertanyaan menariknya adalah ketika ini berulang dilakukan oleh kepala daerah, apakah mungkin ada sanksinya, Bang Gaudens? Ya, pertanyaan sangat menarik ya. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah itu walaupun dia dipilih oleh rakyat, dia bisa diberhentikan. Diberhentikan karena tidak menjalankan program strategis nasional. Jelas sekali bunyi pasalnya itu di 200 berapa gitu, 221 kalau nggak salah. Nah, atas dasar itu teguran Mendagri punya konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya ketika tidak dijalankan, ada tahapan-tahapannya memang. Ketika tidak dijalankan, tentu dia bisa diberhentikan. Nah, walaupun tidak sampai diberhentikan, mendapat teguran itu ada sanksi sosialnya juga. Itu artinya seseorang yang ditegur-tegur terus itu memperlihatkan dirinya tidak cakap menjalankan tugas, atau memang orang yang ditegur itu kapasitasnya di bawah rata-rata. Ini soal kapasitas orang. Memang secara sanksi sosial dengan juga diulas di editorial ini juga tentu saja ini bisa menjadi sebuah itu tadi ya sanksi sosial. Tapi memang betul artinya surat teguran itu punya bobot dan ada sanksi memang di belakangnya, karena memang juga pertanyaan yang menarik juga ketika ada teguran tapi kalau nggak ada sanksinya buat apa begitu ya? Ada sanksinya. Tegas sekali sanksi itu pasti ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 23 2014 itu sangat jelas. Bagi kepala daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Kita tahu bahwa COVID-19 ini penanggulangannya itu adalah program strategis nasional, karena itu ditetapkan sebagai wabah nasional non alam. Ketika dia ditetapkan sebagai wabah nasional, itu berarti segenap dan segala daya dan upaya bangsa ini dikerahkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, ketika dia dijadikan sebagai program strategis nasional, tidak dijalankan oleh kepala daerah, mereka yang tidak mampu menjalankannya atau tidak mau menjalankannya itu mendapatkan teguran 3 kali berturut-turut, bisa diberhentikan. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan bagaimana fungsi juga dari DPRD. Kalau tadi kita singgung soal kepala daerahnya, bagaimana DPRD masing-masing daerah itu dalam melakukan proses pengawasan ya. Bang Gaudens, setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. 10 kepala daerah abaikan hak nakes. Ya, Bang Gaudens, tadi kan dari beberapa penelpon ya yang berpendapat di editorial kali ini, salah satunya adalah mempertanyakan bagaimana sebenarnya seharusnya peran dari DPRD. Ini juga harus disinggung juga karena dalam daerah ini kan tidak hanya kepala daerah tapi ada DPRD di situ. Nah, bagaimana catatan media Indonesia soal ini, Bang Gaudens, terutama ketika kepala daerah di 10 daerah itu seperti terkesan mengabaikan hak nakes dan mendapat teguran dari Mendagri? Ya, tadi saya katakan bahwa uang untuk membayar nakes ini, insentif nakes itu ada. Ada, uangnya ada ya? Uangnya ada. Tapi memang kadang-kadang itu kepala daerah itu terlalu kelewat kreatif. Kelewat kreatif sehingga tidak dimasuk akal. Katakanlah ada satu daerah yang uang biaya kesehatan itu dipakai untuk insentif pemakaman COVID-19. Sehingga ada kepala daerah itu yang mendapat sampai 70 juta walaupun kemudian dikembalikan 70 juta di atas nyawa orang. Ini kan ironis. Kepala daerah dapat insentif justru ya. Walaupun kemudian dia sadar bahwa perbuatannya itu tidak benar dan mengembalikan uang itu ke kas daerah. Gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana peran DPRD? Kalau kita lihat di dalam undang-undang
pemerintahan daerah, Undang-Undang 3 2014. Ya. DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, walaupun fungsinya itu ada 3 fungsi pengawasan anggaran maupun fungsi regulasi pembuatan perda, mestinya DPRD bisa mendorong kepala daerahnya. Ya. Karena itu bagian pengawasannya. Tetapi kadang-kadang DPRD ini malah habis-habisin duit juga. Ya, kenapa disebut habis-habisin Kelewat duit? kreatif juga ini berarti, Kelewat Bang? kreatif Kreatif juga. Ya, kelewat kreatif sampai-sampai meminta bahan pakaian dinasnya itu harus dari bermerek luar negeri, tertentu ya. bermerek tertentu. Atau kepala daerah di tempat-tempat tertentu inginnya mobil dinas baru. Ya mestinya kepala daerah itu lebih berempati, bersimpati kepada tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan melawan COVID-19. Nah, empati itu yang tidak ada pada 10 kepala daerah yang sampai hari ini, mudah-mudahan setelah ini mereka membayar lah. Kalau tahu uangnya ada, jangan simpan di bank uang itu. Nah, ini menarik Bang, simpan di bank. Tadi juga ada penelpon yang kemudian bertanya dan mengusulkan KPK harusnya sudah mulai masuk ini. Di mana dana itu sekarang? Kalau sudah ada dananya, anggarannya jelas, peraturannya juga kita cek tadi cukup banyak ya, mulai dari keputusan presiden, kemudian Permenkyu, Permendagri, dari Kementerian Kesehatan juga ada. Nah, kemudian juga ditanyakan bunganya kemana? Artinya ini kan disimpan di bank nih. Mungkin dananya nggak hilang, tapi bunganya ini lari kemana? Itu yang menjadi catatan Bang Goden. Ya, KPK itu kan pengawasan dari eksternal. Ya. Di dalam pemerintahan daerah sendiri ada pengawasan internalnya. Kalau di kementerian itu kan ada inspektoratnya. Di daerah juga ada pengawas daerahnya. Mestinya bagian pengawas ini awasilah kepala daerah itu. Walaupun dia, sang pengawas ini menjadi bawahan kepala daerah. Memang susah juga mengawasi pengawas tapi jadi bawahannya. Ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan tidak membayar itu bukan karena tidak mau membayar, tetapi hanya karena lupa saja. Karena lupa? Ya. Mungkin nggak itu diterima secara ini, Bang Godens? Ya karena tidak ada alasan rasional lain untuk memahaminya. Bagaimana kita memahami kepala daerah yang belum membayar insentif tenaga kerja kesehatan yang berada di garda terdepan melawan COVID-19. Dananya ada. Dananya ada. Jadi perbuatan mereka ini tidak masuk akal. Karena itu kita hanya bisa memaklumi ya mungkin dia lupa. Kalau lupa jangan-jangan dia lupa juga bahwa dia itu kepala daerah. Itu yang paling paling bermasalah. Ya, tapi ini juga menjadi serius memang Bang Godens ya, karena ketika tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan merasa kemudian sampai merasa terabaikan, itu kan juga posisi yang bahaya karena kalau terjadi masif dan itu mereka semua merasa terabaikan, maka akan jadi berbahaya dari sisi kesehatan dan juga dampak-dampak lain ikutannya seperti kemudian soal perekonomian dan lain sebagainya ya Bang Godens, karena bangkitnya perekonomian sebuah wilayah di masa pandemi ini kan juga tergantung pada bagaimana daerah tersebut keluar dari zona merah dan lain sebagainya kan Bang Godens, ada PPKM level 4 dan lain sebagainya. Ini ada efek domino begitu Bang Godens. Ya Indra, saya mau mengatakan begini Indra, untuk para tenaga kesehatan di 10 daerah yang ditegur oleh Mendagri, Anda tidak sendirian, kita rakyat tetap bersama Anda. Jangan karena tidak dibayar, belum dibayar insentifnya, jangan sampai moralnya runtuh. Tapi Anda adalah orang-orang terbaik di daerah. Lebih baik dari kepala daerah itu sendiri. Lebih baik dari kepala daerah itu sendiri. Dan kalau boleh kita tambahkan sedikit Bang untuk mengingatkan juga, daerah-daerah ini ternyata catatannya adalah daerah-daerah yang mana kepala daerahnya belum mencairkan insentif para tenaga kesehatan ini adalah daerah-daerah yang masuk kategori di level 4 atau zona merah ternyata Bang Godens. Betul ada yang zona 4 ya, zona merah. Ada juga kepala daerah yang baru dilantik, yang baru belajar menjadi kepala daerah. Ya maklum aja. Mudah-mudahan setelah ini tidak lupa membayar.
karena uangnya ada gitu. Wah, ya ada. Oke, baik, terima kasih Bang Gaudens atas ulasannya di editorial Media Indonesia pagi hari ini. Semoga sekali lagi pesan Bang Gaudens kepada para tenaga kesehatan tadi benar sekali, bahwa para tenaga kesehatan Anda tidak sendiri. Ya, kita bersama Kita mereka. bersama-sama sebagai rakyat tentu akan mendorong para kepala daerah yang entah kenapa masih belum mencairkan insentif tenaga kesehatan di daerah, padahal dananya sekali lagi kita ingatkan ada, dan dana itu besar gitu ya. Bang Gaudens, terima kasih Bang Gaudens telah bergabung bersama editorial Indonesia. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bang Gaudens. Memang masih banyak kepala daerah yang mengabaikan pelaksanaan program-program prioritas nasional, salah satunya dengan mengabaikan pembangunan sumber daya manusia dan pengalokasian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Jika terus terjadi, program-program prioritas nasional bakal meleset. Pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ujian nyata, tapi juga menjadi momentum melihat kembali layak tidaknya kepala daerah bisa dipilih kembali. Demikian editorial Media Indonesia untuk saat ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, sampai jumpa. Metro TV